Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi energi oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yakni melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi yang cerah dan penuh berkah ini akan menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerus risalahnya. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri biasanya muncul berbagai perasaan di dalam hati kita semua. Ada rasa bahagia yang tak terhingga, kadang juga ada rasa sedih dan tidak jarang berurai air mata. Ada juga rasa syukur, ada rasa syahdu. Itulah barangkali kekuatan dari Idul Fitri pada hari ini. Tetapi yang pasti patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di ujung Ramadan memasuki Idul Fitri ini kita masih diberi umur panjang, bisa bertemu dengan Idul Fitri yang dirindukan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kepercayaan untuk bisa berjumpa di hari penting yang penuh berkah pada pagi hari ini. Banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita, orang-orang tercinta kita yang sudah pergi meninggalkan kita dan tidak sempat lagi ketemu dengan Idul Fitri pada tahun ini. Untuk itu mari kita doakan untuk mereka-mereka yang sudah pergi menghadap Allah, kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang sedang uzur dan satu lain hal tidak bisa hadir di tempat ini, kita berikan doa terbaik agar Allah menjaga dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah. Suasana Idul Fitri sekali lagi salah satu hal penting adalah ada rasa keinginan berkumpul dengan keluarga. Karena satu dan lain hal, kemudian di antara kita ada yang tidak bisa hadir lagi untuk selama-lamanya. Ada juga yang sempat tidak hadir karena ada urusan lain. Apapun itu alasannya, tetapi pasti kita semua ingin dan ada rasa kangen, ada rasa rindu untuk bisa berkumpul lagi. Hadirin rahimakumullah.
Lalu apakah Allah menyiapkan fasilitas atau memungkinkan kita bisa bertemu dengan orang-orang tercinta di antara kita? Ayah kita yang sudah tidak ada, ibu kita yang mungkin sudah tidak ada, saudara-saudara kita yang mungkin sudah pergi mendahului kita, orang-orang terdekat di antara kita yang mungkin sudah pergi menghadap Allah. Pertanyaannya, mungkinkah kita dipertemukan kembali? Jawabannya terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sebagai jawaban awal, Allah menjanjikan akan terjadi reuni keluarga, akan terjadi pertemuan keluarga-keluarga kita, dari mulai kakek-kakek kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, adik kita, anak kita, semua yang sudah meninggal. Allah menjanjikan akan ada sebuah pertemuan terindah nanti di sebuah tempat namanya surga Aden. Hadirin rahimakumullah, tentu di antara kita semua punya catatan, punya rasa rindu, punya keinginan bisa kembali bertemu, berkumpul dengan keluarga-keluarga yang sudah pergi. Nah, apa syaratnya agar kita bisa kembali berkumpul di alam nanti bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang kita hormati, yang kita sayangi? Sekurang-kurangnya ada 8 syarat. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat dan sederhana ini bisa kita bahas, dan mudah-mudahan akan menjadi salah satu inspirasi buat kita apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaqa. Orang yang akan mendapatkan tiket untuk bisa berkumpul reuni keluarga di dalam surga Aden, yang mungkin nanti kita terpisah oleh kematian. Syarat pertamanya kalau ingin bertemu, kata Allah, adalah orang-orang yang konsisten memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak melanggar perjanjian. Hadirin rahimakumullah, apa maknanya? Pada saat kita berada di rahim ibu kita, memasuki usia 4 bulan, kita ditiupkan ruh oleh Allah, dan sekaligus ada penandatanganan kontrak, ada perjanjian dengan Allah. Kira-kira kalau kita bahasakan, siapa yang nanti akan menjadi Tuhanmu? Maukah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Kata Allah di dalam rahim ibu kita. Lalu kita menjawab semua, kita semua menjawab pada usia masuk ke 4 bulan itu, ya Allah, saya bersedia engkau menjadi Tuhanku, dan aku siap untuk melaksanakan tugas-tugas, dan aku berjanji akan menunaikan semua perintah yang kau berikan nanti ketika aku lahir. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, Allah menceritakan itu di dalam Al-Quran, bahwa kita sudah berjanji akan melaksanakan tugas-tugas dari Allah pada saat kita memasuki usia 4 bulan di dalam kandungan rahim ibu kita. Nah, ciri orang yang akan mendapatkan tiket untuk reuni keluarga, orang-orang yang kita cintai, adalah dia menunaikan janji-janjinya yang pernah disampaikan pada waktu di dalam rahim ibu kita. Oleh karena itu, hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, mari kita jaga janji kita, mari kita istiqomah, mari kita berpegang teguh untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas Allah kepada kita semua. Ibadahnya, akhlaknya dijaga, perilakunya, sikap mentalnya, dan semua kebaikan-kebaikan adalah salah satu bentuk janji kita kepada Allah untuk dipenuhi. Itu yang pertama. Jadi kalau orang ingin bertemu, reuni keluarga surga, keluarga besar akan berkumpul di surga, maka syarat pertamanya, tunaikan janji-janjimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tiket menuju surga Aden yang nanti tempat berkumpulnya kita bersama dengan keluarga-keluarga kita. Apa kata Allah? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalab. Yang kedua adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Salah satu tafsir yang disampaikan oleh Al-Maraghi, ya, dan tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan menyambung salah satunya adalah silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan yang sempat terputus karena beda pikiran,
menyambung silaturahim saudara kita yang putus mungkin karena salah paham, menyambung kembali, merajut kembali kekeluargaan kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita yang boleh jadi terputus karena ada urusan tertentu. Maka orang yang menyambung silaturahim itu artinya dia sedang menyiapkan tiket menuju surga Aden untuk reuni keluarga nanti di surga Aden. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri kali ini adalah salah satu momentum yang paling pas untuk menyambung kembali silaturahim di antara kita. Menyambung silaturahim anak-anak yang mungkin lama terpisah dengan ibu dan ayahnya. Hari ini saat yang tepat untuk kembali bersilaturahim dengan orang tua kita. Saudara kita yang mungkin jauh terpisah oleh karena pekerjaan dan oleh kegiatan lain yang tidak bisa ketemu setiap saat, hari ini adalah momentum yang harus kita manfaatkan untuk bersilaturahim. Hadirin rahimakumullah, silaturahim jauh lebih mahal dari beberapa miliar pun. Karena di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi mengatakan salah satu tiket untuk menuju surga adalah menyambung silaturahim. Surga itu tidak bisa dibayar dengan uang berapa miliar pun. Maka ketika orang datang menemui keluarganya, datang menemui saudaranya, apalagi datang menemui ibu dan ayahnya, jauh dari tempat di mana dia merantau, dia datang, dia habiskan energinya, dia habiskan uangnya, dia habiskan tugasnya, dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaan rutinnya untuk datang menemui saudara-saudaranya dan orang tuanya di kampungnya, maka Allah berjanji dia sedang membangun jembatan menuju surga. Hadirin rahimakumullah, tidak rugi orang yang datang bersilaturahim. Berapapun uang yang kita keluarkan di tengah jalan, Allah akan mengganti yang lebih mahal. Berapapun aktivitas kegiatan kita penting di kota yang dimana kita tinggal, Allah akan menggantinya dengan yang lebih indah. Kenapa? Karena kita hadir menemui orang-orang tercinta di kampung kita. Apalagi kita menemui orang tua yang masih ada, ibu kita yang masih hidup, orang tua yang masih ada, kita datangi, bahagia sekali mereka. Kebahagiaan seorang ibu dan seorang ayah serta saudara karena kehadiran anaknya, kehadiran saudaranya di tempat itu menjadi terapi yang paling efektif untuk menyembuhkan pikirannya, hatinya dan batinnya. Berbahagialah orang-orang yang dari rantau jauh datang ke tempat ini untuk membahagiakan orang tuanya karena ingin bertemu. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan ahabbul ibad, hamba yang paling dicintai oleh Allah, wa afdulul amal, dan amal terbaik menurut Allah apa? Idkhalus surur alal qalbil mu'min, menghadirkan rasa bahagia kepada sesama orang yang beriman. Ketika bapak ibu datang ke kampung ini menemui saudaranya yang sudah lama tak jumpa, lalu ada senyum bahagia dari saudara karena ada hadirnya orang yang dari jauh, maka kebahagiaan itu adalah bagian dari amal terbaik yang kita lakukan bagi orang yang datang. Tidak akan ada ruginya. Hadirin rahimakumullah, banyak orang-orang tua kita yang kadang menangis, merasa rindu ingin bertemu dengan anaknya yang jauh. Pada saat orang tua kita minta kita pulang, pulanglah, karena Allah akan membayar semua apapun yang kita keluarkan di tengah jalan, lebih mahal dari berapa miliar pun. Ketika kita saudara kita ada yang sakit, yang sempat tidak ada yang menghibur karena semuanya jauh, pada saat tertentu saudara kita minta pulang, pulanglah, tengoklah saudara kita, karena mereka membutuhkan support, membutuhkan energi baru. Karena ketika seseorang kedatangan orang lain, kedatangan saudaranya dari jauh, energinya bangkit kembali, semangatnya bangkit kembali, dan kemudian dia punya pengaruh sangat positif untuk menyembuhkan penyakit fisiknya. Penyakit fisik sangat ditentukan oleh kondisi batin. Jadi Bapak Ibu, silaturahim dari jauh ke tempat di mana kita tinggal di kampung halaman sangat punya makna, bukan sekedar satu budaya, bukan hanya tradisi, bukan hanya kebiasaan mudik, bukan, tapi ada filosofi yang sangat mendalam, menghadirkan bahagia kepada orang-orang yang kita cintai. Berbahagialah kepada saudara-saudara yang hadir di kampung ini, lalu orang yang di rumah merasa bahagia karena Allah berjanji melalui nabinya, itulah amal terbaik dan itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kembali kepada ayat ini, mari kita sama-sama budayakan silaturahim. Hari
selama bulan puasa, sebelum bulan puasa ada pertengkaran di antara kita, sudah berhenti. Selamat tinggal bermusuh-musuhan, selamat datang kedamaian. Hanya persoalan kecil lalu kita bertengkar, tidak akur, rugi besar. Selamat tinggal semua yang tidak baik, selamat tinggal semua ketidakakuran, selamat tinggal kedengkian, selamat tinggal kebencian. Mari kita datang saling berkeluarga. Kita sesama muslim itu ibarat bangunan yang saling menguatkan, ibarat tubuh yang saling menguatkan. Hanya karena persoalan bisnis lalu kita bertengkar, hanya karena masalah tanah lalu kita bertengkar, hanya karena masalah beda pikiran kita bertengkar. Apa maknanya persaudaraan kita? Persaudaraan kita jauh lebih mahal daripada apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari berhenti untuk bertengkar sesama kita. Dunia semua tidak akan pernah membawa kebahagiaan hidup kita. Mari kita bangun retakan keluarga di antara kita, retakan saudara kita hanya karena persoalan-persoalan sepele dalam kehidupan. Jangan terlalu rugi karena deadline umur kita semakin dekat. Mari kita bangun persaudaraan. Betapapun kita sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, kalau dengan sesama ada persoalan dan saling menyakiti hati perasaan orang lain, tidak akan dapat surga orang itu. Ini perlu dicatat. Allah yang bicara di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bahkan ada satu riwayat yang sering saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Ketika Rasulullah mau menyolatkan seorang jenazah di Madinah, jenazah sudah disiapkan, para keluarga sudah kumpul, sahabat-sahabat Nabi sudah dikumpul, kemudian Rasulullah mau memimpin sholat jenazahnya. Apa kata Rasulullah? Apakah jenazah ini masih punya masalah dengan orang lain? Apa jawab salah satu ahli warisnya? Masih punya ya Rasulullah, dia masih punya masalah dengan orang lain, belum selesai. Masih ada hati yang terluka oleh jenazah ini, masih punya utang dia kepada orang lain. Apa Nabi Muhammad? Sangat mengejutkan, tiba-tiba Nabi keluar dari masjid dan tidak mau menyolatkan. Lalu ahli warisnya mengejar, ya Rasulullah, saya yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan jenazah ini. Akan saya bayar semua utangnya, akan saya minta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti luka hatinya oleh jenazah ini. Saya yang bertanggung jawab. Begitu sudah ada yang bertanggung jawab, Rasul pun balik lagi dan mau menyolatkan. Apa maknanya? Bukan berarti Nabi kejam tidak mau menyolatkan. Nabi hanya ingin mengajarkan kepada kita, sehebat apapun sholat kita, sehebat apapun ibadah kita, kalau kita pernah menyakiti hati orang lain, apalagi keluarga sendiri, apalagi suami sendiri, apalagi istri sendiri, apalagi orang tua sendiri, semua ibadah-ibadahnya tertolak menurut hadis. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita saling memaafkan kepada satu sama lain di antara kita, karena ini bagian penting dari upaya untuk mendapatkan tiket menuju surga. Yang berikutnya, Allah berfirman, tiket untuk bisa kita dapatkan untuk mendapatkan reuni surga keluarga nanti. Apa kata Allah? Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dan dia ngeri, merasa ngeri kalau nanti di yaumul hisab timbangannya sangat buruk. Bapak Ibu sekalian, ini real, ini kenyataan, ini akan terjadi dalam hidup kita. Ayat Quran banyak menceritakan bahwa suatu saat nanti kita akan dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Alam mahsyar itu dalam satu riwayat dikatakan ardun baydhaun wasi'atun, satu tanah yang luas, yang warnanya seperti putih, seperti mega. Kita akan berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Berapa miliar manusia dikumpulkan untuk mengantri, dihitung satu demi satu secara akurat oleh timnya Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan dihitung. Itu paling mengerikan. Matahari dalam satu riwayat sangat panas. Ada orang yang menangis karena amalnya, ada orang yang tersenyum bahagia karena amalnya, ada orang yang menjerit-jerit. Itulah keajaiban yang terjadi di alam mahsyar. Dan orang yang akan mendapatkan tiket menuju surga adem, dia merasa khawatir kalau nanti yaumul hisab akan jelek perhitungan amalnya. Artinya apa? Dia siap-siap untuk membangun amal hari ini. Maka Bapak Ibu percayalah, suatu saat kita mati, lalu pertanyaannya, sudah punya bekal apa? Bagaimana ibadah kita sudah baik? Hubungan dengan sesamanya sudah baik? Kita sudah saling minta maaf sama orang lain? Apakah kita
kita sudah menyelesaikan urusannya dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan adik kita, semuanya. Kalau belum, ini bermasalah berat. Jangan lupa, agama tidak hanya sekedar sholat kepada Allah, tapi berbuat baik pada sesama itu sangat penting. Dan itulah di hari raya Idul Fitri ini saat yang paling tepat. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri orang yang akan mendapatkan tiket untuk reuni di surga Aden adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan takut terhadap alam hisab nanti. Jangan-jangan hisabnya berhasil buruk. Hadirin rahimakumullah, mari perbaiki amal kita. Mari tingkatkan setelah Ramadan kali ini. Ramadan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Ramadan mengajarkan tentang kebaikan pada kita. Berhentilah untuk saling membenci satu sama lain hanya karena satu masalah kecil. Berhentilah menghina dan menjelekkan orang lain hanya karena persoalan duniawi. Berhenti, tidak ada manfaatnya, akan merusak semua ibadah-ibadah kita. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri orang yang akan mendapatkan tiket menuju surga Aden adalah apa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Apa maknanya? Orang-orang yang memiliki kesabaran tinggi dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Salat butuh kesabaran, berpuasa butuh kesabaran, mencari nafkah untuk istri dan anak butuh kesabaran, mendidik anak, seorang ibu melayani suami, membesarkan anak-anak kita butuh kesabaran. Orang-orang yang sabar akan diberi tiket khusus oleh Allah untuk menuju surga. Agama adalah kesabaran. Imam Hasan Al-Basri menyatakan dalam satu pernyataan, apa kata beliau? Man la sabarallahu la dinalahu. Barang siapa yang tidak bisa sabar, maka agamanya bohong. Jadi esensi dari agama itu kesabaran. Mau sholat malam butuh kesabaran. Bayangkan kita sedang bekerja melayani konsumen, sedang bisnis luar biasa, datang waktu sholat butuh kesabaran untuk meninggalkan bisnisnya, karena Allah lebih besar daripada bisnis kita. Sedang bekerja di rumah tangga, melakukan sesuatu apapun yang kita lakukan, begitu datang Allah memanggil kita, kita dengan sabar tinggalkan semua aktivitas itu. Kenapa? Karena Allah lebih besar daripada kita. Agama itu Bapak Ibu butuh kesabaran. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, sabar. Nabi Ibrahim diuji sejak muda sampai tuanya, sabar. Nabi Ayub alaihissalam sakit bertahun-tahun sampai habis tubuhnya, sabar. Hampir semua para orang-orang hebat dibayar dengan kesabaran. Dan ketika sabar, Allah akan memberikan reward yang terbaik. Teman-teman muda, bekerjalah dengan keras, cari nafkah untuk istri dan anaknya penuh dengan kesabaran. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan sholat. Anak-anak muda, karir Anda pacu dengan baik. Prestasinya harus besar. Jadilah orang-orang yang sukses. Tapi orang-orang yang sukses yang saleh, yang butuh kesabaran. Tetap sholat ketika sibuk, tetap baca Quran ketika kita sibuk, tetap bersedekah ketika kita punya sesuatu. Sabar. Bahkan Idul Fitri ini, sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah pun butuh kesabaran. Karena agama itu adalah kesabaran. Nah, orang-orang yang sabar dalam mencari ridho Allah, apa kata Allah? Dia layak untuk mendapatkan tiket menuju surga Aden. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 langkah lagi yang akan kita dapatkan untuk reuni keluarga. Apa kata Allah? Wa aqomus sholata. Dan orang-orang yang selalu setia melaksanakan sholat. Saya hanya ingin berbagi pada teman-teman muda. Insya Allah kalau jamaah di sini pasti sholatnya nomor 1. Cari uang itu susah. Mencari nafkah untuk kehidupan anak istri itu berat. Kadang-kadang banting tulang, keras keringat, susah kita. Tapi kita tidak sholat juga, maka kita membuat 2 kesusahan sekaligus. Susah di dunia cari nafkah, susah di akhirat karena kita gak sholat. Jadi mari teman-teman semua, mungkin dulu kita pernah tidak sholat, hari ini kita bertaubat, ya Allah aku tidak akan lagi meninggalkan sholat. Karena sholat itu salah satu ibadah dan kekayaan paling mahal. Harga mati bagi seorang muslim di hadapan Allah adalah sholatnya. Yang pertama kali ditimbang pada saat kita nanti di akhirat adalah sholatnya.
Pendidikan pertama buat anak-anak kita di usia 7 tahun bukan gadget, bukan laptop, bukan komputer, bukan HP, sholatnya. Sholat yang akan membuat dia menjadi orang arif. Sholat mengajarkan kebijakan. Sholat mengajarkan wawasan berpikir yang baik. Sholat mengajarkan toleransi. Sholat juga mengajarkan menghargai pendapat orang lain. Ketika sholatnya sudah dididik sejak awal, maka tumbuh dewasa anak-anak kita menjadi orang yang muslim yang akur. Sholat adalah pendidikan terbaik yang dilakukan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Makanya ada satu pepatah, kalau kita bermasalah dalam hidup kita, bisnisnya rada gak karu-karuan, segala macamnya tidak sukses, jangan-jangan sholatnya kita bermasalah. Perbaiki sholatmu kata Allah, maka aku akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu kata Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Sekurang-kurangnya pada saat nanti kita mati, kita sudah punya bekal. Tidak nyindir, tidak nyinggung. Saya harus menyampaikan apa adanya. Berbahaya orang yang tidak sholat itu. Mari kita sama-sama jaga sholat itu. Anak-anak muda yang sedang merantau di tempat lain, mungkin situasinya luar biasa, tetap tidak terpengaruh. Sholat agama. Nah, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dua lagi, mudah-mudahan bisa bersabar. Orang yang akan mendapatkan tiket menuju surga Aden untuk kumpul dengan keluarga adalah orang yang menjaga sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang imannya masih sehat, pekerjaan sehebat apapun tinggalkan. Karena apa? Allah lebih besar daripada sholat kita. Allah lebih besar daripada bisnis kita. Allah lebih besar dari sayuran kita. Allah lebih besar dari batu kita. Semuanya tinggalkan. Lakukan yang terbaik. Orang yang menjaga sholatnya adalah tiket menuju surga. Yang berikutnya apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang berikutnya orang yang akan mendapatkan tiket menuju surga adalah orang-orang yang berbagi, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terang. Hadirin rahimakumullah, sikap yang paling dibenci oleh Allah adalah bakhil, pelit. Jangan lupa, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pelit. Pelit itu apa? Tidak mau mengeluarkan untuk Allah. Banyak riwayat yang membuktikan sekaligus doa yang disampaikan Nabi, karena sangat berbahaya penyakit pelit itu apa? Kata Allah, kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat bakhil, pelit, tidak mau berpikir tentang orang lain. Jadi Bapak Ibu, teman-teman muda, saya kasih resep. Ketika Anda ingin sedang berkarir, sedang berbisnis, kalau karir Anda ingin maju, bisnis Anda ingin berkah, berbagilah kepada semua orang. Boleh jadi bisnis kita maju, kalau kita tidak pernah bisa berbagi pada orang lain, bisnis kita tidak akan berkah membawa akhirat kepada akhirat. Jadi artinya apa? Berbagilah pada orang lain. Alangkah bahagianya kalau Bapak Ibu yang lagi merantau datang ke kampung ini, ketemu dengan orang yang biasa maju di sawah, ada uang 100.000, datang pada mereka, ngobrol pelan-pelan, lalu diam-diam memberikan uang 100.000 kepada orang itu. Luar biasa itu. Berbagi agar rezeki kita berkembang. Makanya dalam terminologi zakat, orang berzakat itu maknanya tumbuh. Artinya apa? Semakin banyak berbagi, semakin tumbuh bisnisnya. Semakin sulit berbagi, semakin susah bisnisnya. Itu jaminan. Silakan cek. Dan kalaupun ada orang pelit tapi bisnisnya maju, tidak berkah, tidak akan berkah. Makanya zakat itu artinya berkah, tazkiyah, dan namun tumbuh, berkembang, dan berkah. Bapak Ibu sekalian, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk berbagi kepada orang lain. Ada di antara kita yang mungkin jajannya tidak banyak seperti kita. Jangan pamer kerja di kampung, biasa saja. Ketika kita melihat orang yang tidak punya, jangan menunjukkan kita punya, menyakiti hati. Ketika kita punya uang banyak, bertemu dengan orang yang biasa-biasa, jangan pamer, biasa saja. Sembuhkan hatinya dengan berbagi kebahagiaan pada orang lain, biasa saja. Ini orang-orang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mampu berbagi dengan sesama, dia akan mendapatkan tiket menuju surga. Terakhir, hadirin rahimakumullah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan mendapatkan tiket untuk reuni keluarga adalah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata. Apa maknanya? Orang-orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Barang siapa yang memaafkan orang yang menyakiti hatinya, barang siapa orang yang memaafkan orang yang menzalimi, orang pernah menzalimi kita, orang pernah menyakiti kita, memfitnah kita, tapi kita balas dengan memaafkan dan berbuat baik, itulah tiket menuju surga. Berat memang, karena berat, pahalanya juga sangat luar biasa. Mampukah kita bisa memaafkan orang yang pernah melukai hati kita? Mampukah kita bisa memaafkan orang yang pernah memfitnah dan menjelek-jelekkan kita? Di kampung kita ini, dan tidak hanya di kita, di mana-mana masyarakat kita sedang sensitif. Ya, kalau ngomong sedikit luka hatinya. Apalagi yang baper, ya, hati-hati menghadapi orang baper. Jangan melukai hatinya, terutama keluarga. Ya, jangan sekali-kali seorang suami menyakiti hati istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri jangan sekali-kali membuat kata-kata yang tidak nyaman atau menentang pada suami. Saya ingin mengingatkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang baru saja menikah, ingatlah, ini pelajaran mahal. Surga bagi seorang istri itu bukan di luar, tapi di dalam rumah, di suaminya. Dan surga bagi seorang suami tidak di mana-mana, tetapi di rumahnya, di ibu kandungnya. Ini penting saya sampaikan, karena banyak di antara kita dengan saudara tidak akur, dengan orang tua kurang hormat, ya, dengan suami istri selalu bertengkar. Jangan lupa, ketika sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri, maka sulit rezekinya akan masuk ke dalam rumah itu. Jadi gimana? Cintai istrimu kekurangan-kekurangannya, cintai suamimu kekurangan-kekurangannya. Maka sering saya sampaikan bagi kepada teman-teman muda, cintailah kekurangan-kekurangan pasangan Anda. Jangan hanya mencintai kelebihannya, karena ketika kekurangannya sudah dicintai, begitu menemui kelebihannya, maka di situ Anda akan merasakan bahagia. Selesai. Cinta seorang suami akan menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga. Hormat dan baktinya seorang istri pada suami akan menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga. Mari kita evaluasi, terutama anak-anak muda dan anak-anak tua juga, ya, yang masih suka berantem dengan suami dan istrinya. Udah gak akan berkah. Ya, berantem sesekali, hal kecil biasa untuk dinamika dalam rumah tangga. Tapi jangan sampai seorang istri ingat surganya ada di surga, dan seorang suami adalah surganya ada di telapak kaki ibu kita. Maka untuk menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga kita, tetaplah berbuat baik. Salah, dosa, pernah melukai hati kita, kata Allah, maafkanlah. Rasulullah SAW itu pemaaf terbaik. Ketika situasi Mekah dalam kondisi tidak nyaman, orang-orang banyak dibunuh, disiksa, dizalimi, Nabi Muhammad melihat banyak para sahabat yang tertindas. Begitu pilu rasa hati Nabi Muhammad ingin melindungi sahabat-sahabat. Akhirnya Nabi keluar dari kota Mekah, ya, untuk mencari tempat berlindungnya sahabat-sahabat yang terluka karena disiksa oleh orang-orang kafir. Pergi Nabi Muhammad mencari tempat yang suatu saat nanti dijadikan tempat perlindungan. 85 km Nabi berjalan kaki di sebuah kawasan di bukit namanya Taif. Begitu masuk ke dalam pintu Taif, tiba-tiba bukan perlindungan yang didapatkan, Rasulullah dilemparin batu. Semua wajahnya di dalam satu riwayat berdarah, ya. Hanya mata dan giginya yang kelihatan putih, semuanya berlumuran darah. Bayangkan, seorang paling mulia di muka bumi, seorang pemimpin para manusia, orang yang paling dicintai oleh Allah, dihinakan oleh orang Taif dengan cara ditendang dan dipukul. Itu resikonya dakwah. Dalam kondisi yang sangat kritis, Nabi Muhammad kemudian berlindung di sebuah bukit. Tiba-tiba turun dari langit malaikat Jibril. Apa kata Muhammad? Wahai Muhammad, semua makhluk yang ada di langit, para malaikat menghormati engkau. Allah juga menghormati engkau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan Rasulnya saja menghormati engkau. Hari ini engkau dihinakan oleh orang Taif. Kau dilemparin batu, kau terluka, darah mengalir dari wajahmu. Izinkan saya menghancurkan orang Taif itu dengan melemparkan bukit yang sekarang kau ada di belakangmu. Jadi malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan orang Taif karena melukai orang terbaik di muka bumi ini.
Apa sikap Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berhati emas. Apa kata Muhammad sambil mengurai, sambil mengusap darahnya yang mengalir dari wajah dan pelipisnya? Nabi mengatakan, jangan kau lempari mereka dengan bukit, wahai Jibril. Terima kasih atas bantuan. Suatu saat nanti orang Taif, anak cucunya akan memeluk agama kami. Lebih baik mari kita doakan orang Taif yang melempari aku ini. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan orang-orang Taif karena mereka itu tidak tahu. Orang yang menyakiti, melempari batu, menzalimi, membuat Nabi berdarah, tapi dibalas dengan doa. Bapak Ibu, kalau nanti ada tetangga yang usil, yang memfitnah, balas dengan doa. Jangan balas dengan fitnah lagi. Kenapa? Ketika kita balas dengan fitnah lagi, kita dosanya 2 kali. Jadi gimana? Balas, ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya yang sering memfitnah saya itu kau berikan petunjuk, ya Allah. Berikan keberkahan. Ini orang-orang yang hebat. Orang yang berani memaafkan orang lain dengan doa, akan Allah berikan keberkahan dalam hidup. Tapi begitu kita balas dengan penyakit lagi, dengan menyakitkan lagi, hilang keberkahan kita dalam umat. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar memaafkan orang lain di bulan Ramadan ini. Andaikan sesama tetangga, sesama orang lain sudah tidak lagi bertengkar, ada kedamaian, ada, Masya Allah, akan turun keberkahan dari langit. Hadirin rahimakumullah, itu yang ke-8. Kesimpulannya, kalau kita sudah memiliki 8 tadi yang saya jelaskan, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqbaddar jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang melakukan 8 hal tadi, mereka akan mendapatkan kesudahan yang terbaik dan mereka akan mendapatkan surga Aden, kata Allah nih. Dan masuk bersama mereka siapa? Man sholaha min abaihim, mereka akan bertemu dengan bapak-bapak mereka yang sudah meninggal, kakek mereka yang sudah meninggal akan bertemu. Ya, kemudian apa lagi? Wa azwajihim, dan istri-istri dan suami-suami yang sudah meninggal akan ketemu di dalam surga Aden. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu semuanya kumpul di dalam surga, reuni, melepas rindu, melepas kangen dengan orang-orang yang tercinta di antara kita. Pada saat kita kumpul di surga Aden yang begitu indah dan menyenangkan, apa kata Allah? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ketika kita sedang ngobrol, reuni, melepas tangan dengan keluarga kita yang sudah meninggal, tiba-tiba keluar, masuklah ribuan malaikat dari beberapa pintu. Karena di dalam satu riwayat Ibnu Katsir, surga Aden itu sebuah bangunan yang sangat mewah, yang pintunya terdiri dari ribuan pintu surga itu. Dan ketika kita masing-masing keluarga lagi pada kumpul melepas tangannya, tiba-tiba malaikat masuk dengan mengatakan apa? Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera wahai kalian keluarga-keluarga yang sedang reuni di dalam surga, karena kalian sabar dalam menjalani kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ni'ma uqbaddar, maka itulah tempat kembali yang terbaik. Hadirin rahimakumullah. Jadi reuni keluarga di surga itu ada. Bapak Ibu yang kehilangan orang-orang tercintanya karena meninggal tadi, punya kesempatan untuk bisa kumpul lagi nanti di surga dengan syarat 8 ini. Selanjutnya silakan dibaca di dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai ayat 20. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Mudah-mudahan khutbah yang agak sedikit melelahkan ini akan memberikan pedoman buat kita. Mari kita buka lembaran baru yang terbaik setelah lembaran ini. Hanya ingin berbuat yang terbaik. Kalau niat kita sudah ingin berbuat yang terbaik, insya Allah akan